Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak ucapkan terima kasih karena Dita sudah berkenan hadir memenuhi undangan Bapak. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan di waktu dan tempat yang sama untuk saling berbagi cerita, saling berbagi rasa. Dari proses konseling ini harapannya Dita bisa menceritakan masalah Dita dengan penuh keterbukaan, dengan penuh kejujuran bahwa yang Dita alami itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu harapannya Dita bisa komitmen seperti itu. Sudah siap Dita? Bolehkah Dita ceritakan kembali apa yang sebenarnya terjadi dengan Dita dan keluarga seperti itu? Oke, jadi Dita itu punya latar belakang keluarga yang kalau kata anak zaman sekarang itu broken home. Waktu Dita umur 4 tahun itu orang tua berpisah. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Baru mau masuk TK. Iya. Cerai. Nah, dulu waktu kecil orang tua tuh sering berantem gitu depan Dita. Jadi Dita kayak ngerasa asing sama ayah gitu. Maksud asing itu Dita berjarak, jadi tidak ada berjarak, ikatan emosionalnya dimaksud. Iya. Oke. Lanjut. Kayak Dita tuh ngerasa itu tuh bukan ayah Dita gitu loh. Iya. Karena udah jahat banget sama ibu, sama Dita juga. Jadi emosi Dita juga jadi nggak stabil. Dita ngeliat orang-orang yang bahagia sama ayahnya jadi sedih gitu loh. Oke, baik. Bisa dirincikan lagi nih, rasa kesal dan kecewa seperti apa sebenarnya yang Dita rasakan? Jadi kayak timbul rasa kecewa kenapa yang harusnya kalau kata orang-orang itu cinta pertama anak perempuan itu di bapak, tapi kenapa Dita nggak dapet itu? Lebih ke situ. Oke. Apa yang Dita rasakan setelah kejadian itu? Pastinya di awal tuh ngerasa kayak dunia tuh nggak adil buat Dita. Kenapa harus Dita yang ngerasain itu? Kenapa nggak orang lain aja gitu? Kok orang-orang bisa gitu bahagia sama keluarganya, keluarga kecilnya gitu. Orang lain punya bapak yang baik gitu, yang tiap hari bisa nganterin anaknya sekolah, dikasih jajan sama bapaknya. Sedangkan Dita tuh nggak ngerasain kayak gitu. Lebih ke kayak ngerasa dunia tuh nggak adil buat Dita gitu loh. Oke. Jadi pernah merasakan kondisi seperti itu ya? Menganggap Tuhan tidak adil mungkin? Iya. Kenapa itu bisa terjadi ke keluarga Dita? Kenapa keluarga Dita mungkin nggak seharmonis keluarga teman-teman Dita? Iya. Jadi sempat merasa tertekan batinnya seperti itu. Lalu apa yang Dita rasakan gitu, ketika hanya hidup bersama mama saja tanpa merasakan kasih sayang dari seorang ayah dari umur 4 tahun loh. Nah, yang Dita rasakan pastinya ya sedih itu nggak bisa dipungkiri. Dulu waktu pertama kali ayah ninggalin Dita sama keluarga itu, mama tuh selalu mempengaruhi Dita buat benci sama ayah. Tadi Dita mengatakan bahwa ada perasaan tidak adil, perasaan kecewa dan sebagainya seperti itu. Itu di usia berapa? Masuk SMP kayaknya. SD semester akhir masuk SMP gitu. Masuk SMP. Jadi sudah berpikir seperti itu ya, menganggap bahwa Allah tidak adil, bahwa kenapa terjadi kepada keluarga Dita dan sebagainya. Ya. Oke. Lalu sekarang yang Dita rasakan seperti apa? Masih menganggap Allah tidak adil? Terkadang masih kalau Dita lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran itu pasti sering sebelum tidur itu nangis, mikir yang kayak gitu.
masih lumayan sering sih Pak. Oke, berarti sampai sekarang perasaan pikiran seperti itu masih ada ya? Oke, baik. Sebenarnya itu pikiran irasional ya. Iya. Pikiran irasional ya menganggap bahwa ujian atau masalah serta-merta hanya ditimpa kepada kita. Mikir bahwa emang ini udah takdirnya, udah jalannya, mungkin bisa dijadikan pelajaran buat kita, dan emang masalah ini bukan cuma kita yang alami gitu. Bapak memahami apa yang Dita rasakan dengan masalah yang sedang Dita alami. Nah, Bapak ingin fokus ke bagian tadi Dita menceritakan bahwa Dita sering menangis gitu. Sering menangis malam, kemudian terkadang masih terlintas pikiran bahwa kenapa sih terjadi pada keluarga saya seperti itu. Nah, bisa diceritakan seperti apa gambaran perasaan Dita? Jadi tuh Dita mikirnya bahwa kenapa sih harus Dita gitu loh. Kenapa sih harus Dita terus yang ngalamin masalah yang terus-menerus hadir gitu loh. Kenapa kayaknya Dita ngeliat orang lain bahagia-bahagia aja gitu. Nggak ada masalah. Nah. Oke, jadi karena perasaan yang masih mungkin belum menerima, Iya. masih ada perasaan belum menerima dengan kondisi itu, masih ada. Oke, tapi bukankah di dunia ini tidak hanya seorang Dita yang mengalami hal seperti itu? Baik, ada perasaan rindu nggak? Dengan Pasti kalau itu Pak. pasti rindu. Coba gambarkan perasaan rindu Dita dengan kepada ayah. Tampaknya ketika Bapak mengungkapkan kata rindu, mata Dita langsung berkaca-kaca. Ya, kalau rindu. Tidak apa-apa kalau mau menangis dulu. Tidak apa-apa. Lanjutkan ketika Dita sudah mulai tenang. Kalau rindu sih pasti Pak. Ya, Dita mengatakan bahwa jarang sekali berinteraksi dengan ayah. Tapi di sisi lain, Dita mengatakan ada perasaan rindu yang membuncah gitu dengan ayahnya. Kalau Dita lagi emang bener-bener kangen sama ayah, Dita cuma bisa nangis. Apa yang akan Dita lakukan ke depan untuk mengantisipasi pertama pikiran irasional yang sering Dita alami ketika tengah malam, yang sering menangis, tiba-tiba menangis, kemudian muncul lagi pikiran bahwa kenapa sih terjadi kepada keluarga saya, kenapa bukan orang lain, seperti itu. Ya. Jadi mungkin yang bakal Dita lakuin adalah mencari teman cerita yang bisa Dita percaya untuk meluapkan masalah yang Dita alami. Jadi kalau Dita punya teman cerita, kalau Dita lagi nangis, itu ada yang nenangin dan ada yang bisa bantu Dita untuk membuang pikiran irasional. Tadi Dita mengatakan perasaan rindu, tapi tidak tersampaikan rindunya. Bukankah ketika rindu itu tidak tersampaikan, nanti akan jadi bom waktu? Yang suatu-waktu bisa meledak kapanpun, dan itu akan semakin menguras energi negatif Dita. Iya. Gimana Dita merespon hal itu? Benar, kalau Dita sampaikan, suatu waktu pasti datang lagi. Lalu perasaan apa nih yang membatasi Dita sehingga sampai sekarang belum mau untuk komunikasi dengan ayahnya? Apa sebenarnya yang menghalanginya? Bapak ingin tahu. Lebih ke kecewa sih Pak. Kecewa. Oke, berarti kecewanya mendalam. Sedalam apa sih? Sedalam lautan? Bisa jadi sedalam lautan, karena kan yang kita tahu ayah tuh orang yang tipikal sayang banget sama anak. Ya. Jadi kenapa orang yang sesayang itu sama anak bisa ngelakuin itu? Itu yang bikin Dita kecewa banget.
Oke. Oke. Ini masih belum clear karena di satu sisi Dita merasakan rindu. Tapi di sisi lain Dita masih menyimpan Kecewa. kekecewaan yang mendalam dengan ayahnya. Mungkin memang yang dilakukan Dita itu salah. Karena dengan begitu makin membatasi interaksi di Iya. antara Dita dan ayah. Tapi rasa kecewa tuh nggak bisa hilang gitu aja loh Pak. Karena kalau Dita lihat ayah itu kebayang terus gitu loh yang terjadi di masa lalu tuh gimana. Oke. Usap. Menangislah dulu. Jangan ditahan. Jadi banyak banget faktor yang bikin Dita tuh kecewa sama ayah. Makanya rasa kecewa itu nggak bisa hilang gitu aja loh Pak. Nah, kalau perasaan rindu yang muncul atau perasaan rindu yang lebih dominan, apakah ada hal lain yang belum termaafkan? Gitu? Lalu, adakah ruang kemaafan yang Dita simpan di hati Dita untuk ayah? Ada. Sepertinya sudah semakin terang benderang apa yang Dita rasakan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Dita isi untuk nantinya kita sama-sama diskusikan di pertemuan selanjutnya seperti itu. Silakan diisi. Dikerjakan sekarang. Ya. Oke, tepatnya Dita sudah semakin memahami apa yang Dita rasakan. Sekarang Bapak ingin Dita mengungkapkan perasaan Dita setelah mengikuti proses konseling ini. Oke. Setelah mengikuti proses konseling ini, mungkin Dita sudah menemukan titik terang bagaimana cara Dita mengontrol diri. Nah, kalau Dita lagi pikirannya lagi banyak masalah, berusaha untuk membuang pikiran yang nggak baik, terus berpikir positif bahwa memang tidak semua manusia itu memiliki masalah, dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Oke, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Dita tampaknya sudah memahami setiap titik permasalahan yang Dita rasakan, kemudian sudah bisa merumuskan strategi apa yang bisa Dita lakukan untuk mengurangi perasaan-perasaan rendah diri, kemudian perasaan-perasaan minder, suka membandingkan, dan juga pikiran-pikiran rasional yang mungkin selama ini masih terpelihara dalam pikiran Dita. Oke, baik. Tampaknya pertemuan kita sudah selesai. Untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali ke pertemuan kedua di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Dita bisa menjadi lebih survive lagi, menjadi lebih tangguh lagi, karena seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa kalau mau tangguh, mau berhasil, mau sukses, ya kita harus siap ditempa, siap dibakar. Karena besi tidak akan pernah menjadi pisau yang tajam tanpa melalui proses pembakaran dan penempaan. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak ucapkan, tetap semangat. Silahkan kembali ke kelas, lanjutkan pembelajarannya. Oke? Ya. Terima kasih ya. Ya Pak. Terima kasih ya. Ya Pak. Misi. Dia cuma bisa nangis dan hanya bisa menutupi permasalahan itu dari teman-teman dia. Jadi kayak bisa dibilang dia tuh pakai topeng. Kalau depan orang banyak Dita ceria, dan kalau lagi sendiri tuh kayak bukan Dita yang ceria gitu loh. Kayak dua orang yang berbeda. Oke, baik, menarik nih. Topeng ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut. Topeng seperti apa yang Dita maksud?
karena Dita ingin disenangi, ingin semua orang berteman dengan Dita. Jadi Dita tuh harus kayak baik-baik saja, harus ceria, harus baik sama orang-orang, biar orang tuh senang sama Dita gitu loh. Oke, berarti pura-pura tangguh kan? Ya, bisa Tapi jadi. rapuh. Ya, bisa jadi. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti perasaan Dita sudah mulai membaik dan pelan-pelan sudah mencoba merekatkan kembali hubungannya dengan ayah. Oke. Lalu langkah kecil apa yang bisa Dita lakukan? Intinya lebih ke berinteraksi lebih intens lagi sama ayah. Oke. Interaksi intens lagi dengan ayah. Iya. Oke. Baik, ini ada lembar kerja juga yang harus Dita isi. Silakan isi. Bapak sangat mengapresiasi usaha Dita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bukankah tidak ada kata terlambat untuk menyadari semuanya seperti itu? Mudah-mudahan ada rute baru, perjalanan baru yang endingnya bisa lebih indah dari yang Dita rasakan sekarang. Dan Bapak yakin sebagai hamba Allah tentunya kita harus berhusnuzon, berpikir positif. Apapun yang terjadi saat ini, insya Allah sudah menyimpan hikmah terbaik, kado terindah dari apa-apa yang sudah Allah tetapkan seperti itu. Oke, Nadita, tidak terasa konseling kita sudah sangat panjang dan Dita pun sudah menyadari semua yang terjadi dan sudah merumuskan berbagai strategi untuk menyikapi masalah yang sedang dialami. Nah, ini Bapak minta sekali lagi untuk Dita mengisi lembar evaluasi dari proses konseling yang sudah kita laksanakan. Silakan diisi ya. Oke, Pak. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah menjadikan Bapak sebagai tempat Dita untuk mencurahkan isi hatinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan juga bisa memberikan manfaat, khususnya dukungan psikologis terhadap kondisi hati Dita. Oke, baik, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Oke, masih hati-hati ya. Ya.